Di sebuah kota kecil di wilayah Banten, hiduplah seorang siswi kelas 1 SMA bernama Aisyah. Usianya baru 15 tahun, tapi mimpinya begitu besar. Ia ingin menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang di kampungnya yang kesulitan berobat. Setiap malam ia belajar di meja kayu kecil di sudut rumahnya, ditemani suara kipas angin tua dan doa ibunya yang lirih. Hari pertama masuk SMA adalah momen yang ia tunggu sejak lama. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya masih terasa kaku. Sepatunya bukan merek terkenal, tapi dibeli dari hasil lembur ayahnya yang bekerja sebagai buruh harian. Pagi itu, sebelum berangkat, ibunya merapikan kerah bajunya dan berpesan, "Belajar yang rajin nak, jangan takut bermimpi." Dengan langkah penuh semangat, Aisyah memasuki gerbang sekolah barunya. Ia membayangkan akan menemukan sahabat, pengalaman baru, dan cerita indah di masa remaja. Ia ingin dikenal sebagai siswi yang baik dan pintar. Ia ingin membuktikan bahwa anak sederhana pun bisa berprestasi. Namun tanpa ia sadari, tidak semua orang melihat dunia dengan cara yang sama. Di balik senyumnya yang tulus, takdir mulai menyiapkan ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kelas barunya, Aisyah duduk di bangku tengah. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan dan logat daerah yang masih kental. Beberapa siswa tersenyum ramah, tapi di sudut ruangan ada sekelompok siswi populer yang saling berbisik sambil menahan tawa. Awalnya hanya tatapan sinis, lalu bisikan kecil. Hingga suatu hari sepulang pelajaran olahraga, salah satu dari mereka menunjuk sepatu Aisyah yang sedikit kotor karena hujan. "Ih, sepatu jadul banget, kayak anak kampung," katanya keras-keras. Tawa pun pecah. Aisyah tersenyum canggung. Ia mencoba menganggap itu hanya candaan. Namun ejekan itu tidak berhenti. Di media sosial, fotonya diam-diam diambil lalu diberi caption rendahan. Di grup kelas, namanya sering dijadikan bahan lelucon. Ia mulai dijauhi saat pembagian kelompok. Bangkunya pernah dipindahkan tanpa alasan. Setiap kata yang mereka ucapkan mungkin terasa ringan bagi pelaku, tapi bagi Aisyah kata-kata itu seperti duri yang menancap perlahan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku memang seburuk itu, pikirnya. Padahal yang ia miliki hanyalah kesederhanaan, dan kesederhanaan bukanlah kesalahan. Disinilah perundungan itu tumbuh, bukan dari kebencian besar, tapi dari kurangnya empati. Dan seringkali luka paling dalam justru dimulai dari hal yang dianggap sepele. Hari demi hari, Aisyah semakin berubah. Gadis yang dulu bersemangat kini lebih sering menunduk. Ia memilih datang lebih awal agar tidak menjadi pusat perhatian, dan pulang lebih cepat agar tak perlu berpapasan dengan mereka yang sering mengejeknya. Di rumah, ia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Ia membantu ibunya di dapur, mengajari adiknya belajar, lalu masuk ke kamar dan menutup pintunya perlahan. Disitulah semuanya pecah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia membuka ponselnya, membaca ulang komentar-komentar pedas yang menertawakan penampilannya, logat bicaranya, bahkan keluarganya. Nilai-nilainya mulai turun. Guru yang dulu memujinya kini heran melihat perubahan itu. Tapi tak ada yang benar-benar bertanya lebih dalam. Bullying bukan hanya soal dorongan atau pukulan. Kadang ia hadir dalam bentuk kata-kata yang berulang, tatapan meremehkan, dan pengucilan yang perlahan menggerogoti rasa percaya diri. Luka itu tidak berdarah, tetapi terasa setiap hari. Aisyah mulai merasa tidak pantas berada di sekolah itu. Ia merasa menjadi beban. Ia takut bercerita karena khawatir orang tuanya sedih. Ia memilih diam, memendam semuanya sendiri. Dan disitulah bahaya sebenarnya, ketika seseorang tersenyum di luar tetapi hancur di dalam. Suatu malam setelah membaca unggahan terbaru yang kembali merendahkannya, hati Aisyah terasa begitu sesak. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Pikiran negatif terus berputar di kepalanya. Ia merasa sendirian di dunia yang begitu luas. Di saat seperti itu, seseorang sebenarnya tidak benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Mereka hanya ingin rasa sakitnya berhenti. Keesokan harinya,
Kabar duka menyebar cepat. Sekolah mendadak sunyi. Tangis keluarganya pecah. Guru dan teman-temannya terkejut, tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Namun dari tragedi itu, kesadaran mulai tumbuh. Banyak siswa yang akhirnya berani bersuara, mengakui bahwa mereka juga pernah menjadi korban perundungan. Guru-guru mulai membuka ruang konseling. Orang tua diajak lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Kehilangan Aisyah menjadi luka besar bagi semua. Tetapi dari luka itu lahir satu pesan penting. Tidak ada ejekan yang benar-benar sepele. Tidak ada candaan yang bantah merendahkan. Dan mungkin jika saya satu-satunya lebih peduli, satu pelukan lebih cepat diberikan, satu kata "kamu tidak sendirian" lebih dulu diucapkan, cerita ini bisa saja berbeda. Semoga tidak ada lagi Aisyah berikutnya. Kepergian Aisyah meninggalkan kesunyian yang berbeda di sekolah itu. Bangkunya kosong, loker kecilnya masih tertutup rapi. Seragam olahraga yang biasa ia gantung di belakang kursi kini tak ada lagi. Teman-teman yang dulu menertawakannya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa bersalah yang begitu dalam. Mereka membaca kembali pesan-pesan yang pernah mereka tulis. Kata-kata yang dulu terasa lucu kini berubah menjadi bayangan yang menghantuinya. Beberapa dari mereka menangis dalam diam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ejekan yang dianggap hanya bercanda bisa menjadi beban besar bagi seorang. Pihak sekolah mengadakan pertemuan besar. Orang tua murid hadir dengan wajah tegang. Guru BK menjelaskan bahwa perundungan sekecil apapun bentuknya bisa meninggalkan luka psikologis yang berat. Banyak siswa akhirnya angkat tangan, mengakui bahwa mereka juga pernah menjadi korban, namun takut untuk bicara. Dari situlah semua mulai menyadari satu hal penting. Diamnya korban bukan berarti mereka kuat. Terkadang mereka hanya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Dan penyesalan selalu datang terakhir. Sayangnya ia tak pernah bisa mengembalikan waktu. Di tengah duka yang begitu dalam, keluarga Aisyah mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Mereka tidak memilih menyebarkan kebencian. Mereka memilih menyebarkan kesadaran. Ayah Aisyah berdiri di hadapan siswa-siswa sekolah itu dengan suara bergetar. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, ia hanya berkata pelan, "Tolong jangan ada lagi anak lain yang merasa sendirian seperti anak saya." Kalimat itu menggema di aula sekolah. Banyak yang menunduk, banyak yang menangis. Sejak hari itu, sekolah mulai membangun gerakan anti-bullying. Dibentuk komunitas sahabat sebaya. Setiap siswa didorong untuk saling menjaga. Media sosial sekolah digunakan untuk kampanye kebaikan. Guru-guru lebih aktif memperhatikan perubahan perilaku siswa. Nama Aisyah tidak lagi hanya dikenang sebagai korban. Ia menjadi simbol perubahan. Dari kisah tragis ini, lahirlah harapan baru. Bahwa empati bisa menyelamatkan nyawa. Bahwa satu tindakan kecil seperti menyapa, mendengarkan, atau membela bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berada di kegelapan. Karena pada akhirnya kita semua punya peran, bukan untuk menghakimi, tapi untuk peduli. Kisah ini bukan sekedar cerita, ini adalah cermin. Di Indonesia banyak remaja yang mungkin mengalami hal serupa, tapi memilih diam. Mereka tersenyum di depan, menangis dalam sunyi. Jika kamu sedang merasa sendirian, ingatlah kamu berharga, kamu berarti. Satu fase sulit bukan akhir dari segalanya. Dan untuk kita semua, jadilah teman yang peduli. Jika melihat perundungan, jangan diam. Satu pembelaan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Aisyah mungkin telah tiada, tapi kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa empati adalah kekuatan terbesar manusia. Mari kita bangun sekolah yang aman, lingkungan yang saling mendukung, media sosial yang lebih bijak. Karena setiap anak berhak merasa diterima, setiap jiwa berhak untuk hidup dengan harapan, dan setiap kita punya peran untuk mencegah tragedi berikutnya. Jika kamu tersentuh dengan cerita ini, bagikan agar semakin banyak orang sadar bahwa bully bukanlah sepele.
Karena kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah satu kalimat sederhana, "Aku ada untukmu." Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.